Semua yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, itu ada dalam kepedulian hati-Mu. Yang kami percaya El Shaddai, Engkau yang bersama dengan kami, Engkau yang ada dengan kami, Engkau yang besar, Engkau yang setia, Engkau Immanuel dalam hidup ini. Dan kami percaya waktu-Mu Tuhan selalu yang terbaik untuk hidup kami. Mari bersama katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan. Tuhanku terlebih besar, lebih besar dari masalahmu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau yang setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Mari tetap percaya padanya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah, tak pernah, tak pernah, tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu, dan tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Waktu-Mu yang terbaik, kuasa-Mu yang sempurna, yang kami pegang, yang kami percaya. Kami yang sakit disembuhkan, berbeban berat Tuhan lepaskan. Kedaulatan-Mu yang memimpin, berserah penuh kepada-Mu. Kami bersyukur, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman yang menguatkan kami hari ini, firman yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dimanapun kami berubah, di rumah kami, di rumah sakit, waktu kami menonton acara ini Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat-Mu, kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Waktu-Mu selalu yang terbaik buat kami. Kami tetap berseru Engkau baik, kami tetap berseru Engkau dahsyat. Kami tetap percaya Tuhan, ada jawaban, ada setiap hal yang Engkau berikan buat kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam Ada Jawaban TV, program intimasi
worship. Pagi yang indah, pagi yang cerah. Semoga hari ini hari yang sangat istimewa bagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya ambilkan dari Mika pasal 6 ayat 8. Firman Tuhan akan saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada 3 hal yang dituntut oleh Tuhan dari manusia generasi ke generasi sampai sekarang ini. Ada hal yang Tuhan kehendaki bagaimana seharusnya manusia hidup di hadapan Tuhan. Ada 3 hal yang dituntut. Yang pertama adalah manusia dituntut Tuhan untuk berlaku adil. Kemudian yang kedua, manusia dituntut Tuhan untuk mencintai kesetiaan. Yang ketiga, manusia dituntut Tuhan untuk hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. 3 hal ini menjadi penting dari kehidupan kita sebagai orang yang mengasihi Dia, sebagai orang yang mempercayai Dia, sebagai orang yang menghormati Dia, sebagai orang yang beriman. Yang pertama yang dituntut oleh Tuhan adalah bagaimana kita hidup berlaku adil. Tuhan menuntut kita sebagai manusia yang Dia ciptakan untuk berlaku adil. Nah, dalam bahasa Ibrani-nya disebut mispa, bersikap adil, yaitu hidup benar dalam hubungannya yang benar dengan sesamanya. Jadi hubungan dengan sesama itu dikatakan benar, dikatakan baik, punya relasi yang baik jika kita punya hubungan yang baik, jika kita berlaku adil dengan sesama kita. Nah, hubungan baik dengan sesama itu merupakan bagian hidup dari iman yang benar, yang dinyatakan melalui sikap, melalui perkataan, melalui tindakan atau perbuatan, atau dinyatakan secara baik secara tindakan maupun dengan perkataan. Itu harus dinyatakan sehingga kita punya hubungan yang harmonis dengan sesama kita. Kita punya hubungan yang baik dengan sesama kita, baik di dalam keluarga, dengan tetangga, dengan teman seiman di gereja. Itu perlu. Karena Tuhan memberikan 10 hukum, itu tujuannya juga mengatur hubungan yang harmonis antar sesama manusia, mengatur hubungan manusia dengan sesamanya agar terjalin hubungan yang baik. Itu tujuan dari
Tuhan memberikan 10 hukum. Kenapa kita harus berlaku adil? Tujuannya adalah memberi jaminan nyawa sama kita. Memberi jaminan tentang kehidupan sesama. Jadi mengatur hubungan manusia dengan samanya. Kalau dalam perjanjian lama, kalau memukul orang sampai meninggal, ya nyawa ganti nyawa. Atau gigi ganti gigi. Tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ya. Bengkak ganti bengkak. Bahkan kalau seseorang punya binatang dan binatang itu menyerang sesamanya sampai mati, tidak hanya binatangnya yang harus dihukum sampai mati, tetapi juga pemiliknya. Jadi menjaga, memberi jaminan nyawa sesamanya itu penting, dan itu caranya kita memang harus hidup berlaku adil, gitu ya. Jadi dengan sesama itu tidak seenaknya sendiri, gitu ya. Jadi kita harus saling mengasihi, saling menghormati, saling mengampuni, berbelas kasihan, toleransi, dan lain sebagainya. Karena kegenapan hukum Taurat, berlaku adil itu merupakan cara untuk mengenapi hukum Taurat, yaitu mengampuni mereka yang berbuat jahat kepada kita, yang membenci, yang memfitnah, yang merusak, dan lain sebagainya. Setiap persoalan dapat kita carikan jalan keluar, karena kasih itu sangat luar biasa, menutupi segalanya. Nah, dengan berlaku adil kepada sesama kita, itu juga mengarah kepada bagaimana hidup kita sempurna di dalam Yesus Kristus. Ya. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 40. Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Jadi di sini penting sekali seorang beriman itu untuk mencerminkan kehidupan Bapa yang di surga. Dalam sikap, dalam perkataan, perilaku, ya. Sikapnya benar, perkataannya benar, ya. Hidupnya benar, ya. Sikapnya kudus, perkataannya kudus, ya. Perbuatannya kudus. Semuanya harus dihiasi oleh kasih yang sempurna itu. Nah, kemudian yang kedua, yang dituntut oleh Tuhan, seperti ayat yang kita baca tadi, yang dituntut oleh Tuhan adalah mencintai kesetiaan. Mencintai kesetiaan atau menunjukkan kasih setia yang kokoh, ya. Sebagai ketaatan kepada satu perjanjian dan di dalam kasih dalam perjanjian. Jadi kesetiaan ini mencangkup penghormatan akan janji, ketaatan, dan saling mengasihi. Baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Baik suami kepada istri maupun istri kepada suami. Atau anak dengan orang tua, atau orang tua dengan anak, atau rakyat dengan rajanya.
dengan penguasanya. Ini penting. Jadi menunjukkan kasih setia yang kokoh diwujudkan dalam kesetiaan kepada siapapun. Kalau kita bekerja ya dengan atasan kita, ya. Kalau pelayanan ya menunjukkan kasih setia itu kepada Tuhan. Kalau di gereja ya menunjukkan kasih dan pengabdiannya kepada Tuhan. Sehingga apapun dapat kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, orang Kristen perlu mencintai kesetiaan ini seperti yang dituntut Tuhan di dalam segala sesuatu. Tujuannya apa? Agar nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Nah, terkhusus di dalam keluarga, suami istri itu hidup dalam suatu perjanjian. Jadi suami istri itu diikat dalam sebuah perjanjian pernikahan yang kudus dan dimeteraikan. Jadi suami istri, suami pun harus menunjukkan kasih setianya kepada istrinya. Sebaliknya istri juga harus menunjukkan kasih setianya kepada suaminya. Berlaku setia ini sangat penting. Jadi kemana saja, pergi kemana saja, ditinggal kemana saja, aman. Karena masing-masing menunjukkan kasih dan kesetiaannya kepada pasangannya, kepada partnernya. Karena apa? Diikat dalam suatu perjanjian pernikahan yang kudus. Jadi ketika diikat dalam suatu perjanjian yang kudus, tidak boleh masing-masing berjalan menurut keinginannya sendiri, kehendaknya sendiri, tetapi harus berjalan sebagaimana hidup diatur dalam ikatan perjanjian dalam pernikahan yang kudus itu sebagai suami istri. Nah, kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, juga harus menunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan melalui gerejanya, melalui institusi yang Tuhan tempatkan di mana kita berada, ya. Jadi jauh dari kalau dibilang dari pengkhianatan. Orang yang menunjukkan kasih setia pasti tidak akan berkhianat kepada siapapun, apalagi kepada musuh. Nah, di dalam Amsal 3 ayat 3 sampai 4 dikatakan, kasih dan setia kalungkan pada lehermu dan tuliskan pada hatimu. Tetap taat kepada Allah dalam segala kondisi apapun, maka akan mendapat penghargaan dari sesama dan dari Allah. Jadi orang yang menunjukkan kasih setia kepada Allah, kepada gerejanya, kepada sesamanya, kepada partnernya, kepada pasangannya, pasti akan mendapatkan penghargaan. Baik itu penghargaan dari sesamanya maupun penghargaan dari Allah. Itu luar biasa. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis didengar, semua kebajikan
dan patut dipuji. Pikirkanlah itu. Tidak hanya dipikirkan, tetapi lakukanlah itu kepada Allah. Jadi kita melakukan segala sesuatu oleh karena Tuhan. Tidak hanya berhenti memikirkan yang baik, tetapi melakukan semua yang benar, adil, mulia, dan lain sebagainya tadi. Nah, yang ketiga, apa yang dituntut oleh Tuhan? Sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Yang ketiga, Tuhan menuntut untuk kita hidup dengan rendah hati di hadapannya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, itu pasti adalah orang-orang yang mendapatkan, orang-orang yang hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak bersandar pada pengertiannya sendiri. Ini yang penting. Mengakui Tuhan dalam segala hal dan tidak menganggap diri bijak dan menjauhi kejahatan. Ini adalah hal yang penting. Bagaimana kita dapat hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau ada bagian lain dikatakan Allah menentang orang-orang yang jahat. Allah menentang orang-orang yang sombong. Dari sini kita belajar, kita harus mempunyai sikap bahwa sebagai orang percaya kita harus memiliki kerendahan hati, sehingga kita punya sikap mengabdi kepada Allah melalui iman. Dengan sikap rendah hati, hidup rendah hati di hadapan Tuhan, maka kita dapat bersekutu dengan Allah, dapat bergantung kepadanya. Karena yang memampukan kita untuk hidup saleh, benar dan kudus, kekuatan itu berasal dari Tuhan. Dan kita harus menyadari apapun yang kita lakukan, tanpa Tuhan kita tidak sanggup melakukannya. Di dalam Yakobus 4 ayat 10 dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Ia akan meninggikan kamu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita melakukan 3 hal ini? Yaitu hidup berlaku adil dengan sesama kita. Kemudian hidup menunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan dan sesama kita. Yang ketiga, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Bagaimanakah kehidupan kita? Apakah kita telah melakukan tuntutan tersebut? Apabila demikian, tentu Tuhan akan dekat dengan kita dan menyertai kita sebagaimana janjinya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur bahwa Tuhan itu sangat memperhatikan kami sebagai manusia. Kami berdoa agar firman-Mu yang sudah
kami dengarkan dapat kami lakukan dengan berlaku adil dengan sama kami, menunjukkan kasih setia kami kepada Tuhan dan sama kami, kepada lembaga, kepada gereja, kepada institusi di mana kami berada. Kemudian hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk melakukan ketiga hal ini. Apa yang Tuhan tuntut kepada setiap manusia yang ada di kolong langit ini. Hari ini kami berdoa secara khusus ya Tuhan, untuk orang-orang yang saat ini terserang penyakit COVID-19. Kami berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan kasih dimanapun mereka, terutama anak-anak remaja, pemuda, pemudi, dan orang tua, mereka yang terpapar COVID-19 variasi baru ini. Tuhan, Kau mengaruniakan kesembuhan, Tuhan mengaruniakan kekuatan, Tuhan mengaruniakan penghiburan, dan Tuhan mencukupkan apa yang mereka perlukan saat mereka mengalami sakit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan terus menaruh perlindungan, Tuhan membentengi anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, sehingga tidak terpapar COVID-19. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.